Tentu konsep wawasan kebangsaan sangat penting dimiliki oleh seseorang agar apa? Agar terwujud solidaritas antar sesama anak bangsa supaya bisa membangun peradaban yang bagus ke depannya. Sangat penting bagi bangsa Indonesia karena memiliki fungsi peran penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Wawasan kebangsaan adalah suatu pengetahuan serta cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dalam kesatuan dan persatuan wilayah dan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah Jenderal Besar Sudirman. Beliau perannya sangat besar sekali dalam membela negara ini dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua tentu saja Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, yang corong dan kemampuannya berretorika sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah guru dari Insinyur Soekarno sendiri, yaitu HOS Djoko Raminoto. Karena dari beliaulah terbentuk cikal bakal pemimpin-pemimpin muda yang membentuk negara ini dan menjadikannya negara yang merdeka. Jenderal Sudirman, Hasyim Asy'ari, dan Ki Hajar Dewantara. Tiga pahlawan kemerdekaan yang sangat melekat di saya. Yang pertama Sutomo atau Bung Tomo, kemudian Soekarno-Hatta, Bapak proklamator kita, dan R.A. Kartini, wanita pahlawan emansipasi Republik Indonesia. Ada Jenderal Sudirman dengan peran gagahnya, ada Bapak Proklamator Muhammad Hatta, ada Bapak Proklamator Insinyur Soekarno, ada Bung Tomo, ada Sultan Syahrir, ada Pangeran Diponegoro, ada Tuanku Imam Bonjol, ada Kapitan Patimura, ada Sultan Hasanuddin, dan banyak yang lainnya. Tentu saja bela negara itu penting karena jika bukan kita yang membela negara kita, siapa lagi gitu. Jika ada sesuatu, ada kekacauan di dalam negara itu yang datang dari pihak luar, kita harus membela negara kita dalam bentuk apapun sekalipun nyawa, karena agama juga mengajarkan kita bahwa salah satu bentuk kecintaan kita terhadap agama adalah mencintai dan membela tanah kelahiran kita. Karena kesadaran bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara guna mempertahankan negara dan keamanan negara. Sangat penting, karena itu merupakan sikap dan perilaku warga negara yang diyakini dijiwai oleh kecintaan dan kesetiaan kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling nyata adalah konsep pendidikan. Kita harus menekankan pendidikan kita berdasarkan ide-ide nasionalisme yang tidak hanya mengimpor atau mencaplok konsep pendidikan yang kita kenal dari luar sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ekonomi. Kita harus mendukung upaya anak-anak muda Indonesia untuk membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar, gitu ya. Bisa berupa bentuk UMKM atau produk-produk lokal atau dan lain sebagainya.
dengan tidak membuang sampah sembarangan. Saya melestarikan budaya. Belajar dengan rajin bagi pelajar, taat akan hukum dan aturan-aturan negara, dan mencintai produk-produk dalam negeri. Tergantung produk apa. Jika itu produk makanan yang konsumsi, saya tentu memilih produk yang bahan dasarnya berasal dari negeri kita sendiri. Gitu. Tapi ketika kita bicara otomotif, teknologi, atau dan sebagainya yang sifatnya lebih complicated gitu ya, tentu saya akan memilih produk luar karena kita belum punya kapasitas, belum punya sumber daya yang matang untuk memproduksi produk-produk elektronik yang canggih seperti itu. Jika produk dalam negeri lebih berkualitas, kenapa harus memilih produk luar negeri? Jika disuruh memilih antara produk lokal dengan produk luar, maka saya akan lebih memilih untuk membeli produk lokal. Karena kenapa? Karena dengan kita membeli produk lokal, itu sama halnya kita sudah membantu pengusaha ataupun UMKM lokal untuk mensejahterakan perekonomian mereka. Karena dengan sejahteranya perekonomian UMKM atau pengusaha lokal dapat membantu perekonomian bangsa dan negara kita. Nah, selain itu juga kualitas dari produk lokal sekarang udah banyak yang bagus-bagus, sehingga kita pun akan percaya diri untuk memperkenalkan kepada orang banyak. Negeri. Saya mencintai produk dalam negeri karena produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri. Kualitas. Ada 4. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pegang teguh ideologi Pancasila, menerapkan pasal-pasal yang ada di Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, mendahulukan kepentingan negara, dan menghormati semua perbedaan. Dan kontribusi kita cinta tanah air pada saat sekarang ini, di zaman corona ini, salah satu kontribusinya yaitu dengan cara mentaati protokol kesehatan COVID-19. Dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19, bukan saja menjaga kita, tapi juga menjaga orang lain untuk tidak terjangkit virus corona 19. Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk cinta tanah air di zaman sekarang, misalnya, 1, kita bisa beli produk lokal. Kedua, tidak merusak alam dan lingkungan. Ketiga, patuh dan taat pada aturan negara dan tidak melanggar hukum. Nah, keempat, toleransi antar umat beragama. Kelima, stop hoax. Karena hoax dapat memecah belahkan persatuan bangsa Indonesia. Keenam, kita bisa mempromosikan produk lokal ataupun sektor pariwisata Indonesia ke kancah luar agar dapat lebih dikenal di mata dunia. Setuju, sangat setuju. Sebagai bentuk bela negara, karena 3M sangat dianjurkan sekarang di zaman coronavirus ini. Ini salah satu bentuk cinta kita dan bela kita kepada negara. 3M melindungi kita, melindungi orang lain dari virus corona 19. Terima kasih. Dalam prokes 3M, dalam masa pandemi seperti saat ini, itu merupakan salah satu bentuk bela negara karena dengan melakukan pada prokes 3M dapat membantu kita untuk memutus mata rantai perkembangbiakan COVID-19. Nah, dengan begitu kita turut menyelamatkan diri kita maupun orang lain dari infeksi COVID-19
sehingga secara tidak langsung kita dapat membantu negara kita dari keterpurukan akibat dari efek pandemi COVID-19. Dengan membantu program pemerintah, yaitu program protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, untuk membantu pencegahan penularan COVID-19 sesuai dengan kondisi saat ini. Tentu produk dalam negeri, membeli produk dalam negeri sama saja kita menambah devisa negara atau pendapatan negara yang akan masuk ke dalam pajak, sehingga membantu perkembangan atau pembangunan negara Indonesia, Republik Indonesia. Syarat kita dalam menerapkan dana negara salah satunya dengan mematuhi peraturan negara. Selamat siang Ibu Dika. Selamat siang, Pak. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Ya, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang kita terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lingkungannya dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Tahu mengenai wawasan kebangsaan, Pak? Wawasan kebangsaan. Menurut saya wawasan kebangsaan itu bagaimana cara kita bersikap. Bagaimana cara bersikap di dalam masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang sesuai dengan Pancasila. Jadi lebih memilih produk dalam negeri atau produk luar negeri, Pak? Menurut saya tergantung dari produk yang ditawarkan. Jadi apabila semisal produk elektronik, apabila mereka menawarkan barang yang kualitasnya mirip, hampir sama, walaupun dengan harga yang sedikit lebih tinggi, saya akan mengutamakan produk-produk lokal. Menurut Bapak, apakah wawasan kebangsaan masih relevan, Pak, untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bermasyarakat secara keseluruhan? Menurut saya masih cukup relevan, akan tetapi untuk penerapannya mungkin sedikit harus disesuaikan. Misalnya di bagian teknologi ataupun juga di kebebasan berpendapat. Itu menurut saya. Bagaimana tantangannya untuk di masa depan, Pak, dalam menerapkan wawasan kebangsaan tersebut? Untuk tantangan menurut saya lebih ada pada kebebasan berpendapat dan juga era digitalisasi sekarang ini. Jadi semua orang itu bebas berpendapat dan juga informasi-informasi dari luar itu bebas masuk, Pak. Jadi takutnya budaya-budaya globalisasi itu mulai masuk dan berubah ideologi Pancasila kita ini. Gitu, Pak.